Hai anak-anakku kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran kita hari ini ya. Siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk hari ini kita masih akan belajar di tema 5, yaitu tentang pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Dan untuk hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Semuanya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Cukup. Semoga pembelajaran hari ini nanti memberikan banyak manfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan tentunya bisa menambah wawasan ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Umi mau tanya nih, sudahkah kalian berolahraga hari ini? Ayo, siapa yang sudah berolahraga hari ini? Tentunya, olahraga itu bisa menjadi hobi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, siapa yang hobinya berolahraga? Ada? Biasanya nih, anak laki-laki sukanya berolahraga. Ada yang senang sepak bola, ada yang suka lari mungkin, dan yang lainnya. Semua olahraga itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, olahraga itu membuat tubuh menjadi sehat. Lakukan olahraga secara rutin dan teratur. Jadi untuk menjadi sehat, kita bisa berolahraga secara teratur dan rutin. Nah, olahraga itu sangat baik jika dilakukan setiap hari. Salah satu ragam olahraga adalah gerakan bertumpu pada tangan. Nah, melakukan gerakan bertumpu dengan tangan itu tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot tangan. Salah satu olahraga yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan gerakan bertumpu pada tangan. Seperti pada gambar yang sudah Bu Umi tampilkan di layar ya. Ada 3 contoh gerakan bertumpu pada tangan. Nah, dari gambar yang pertama itu terlihat seorang anak laki-laki yang sedang sedikit tengkurap, tetapi bagian kakinya lurus, kemudian separuh badan ke atas hingga kepala itu ditegakkan. Kemudian sama bertumpu menggunakan tangan. Jadi kekuatannya ada di tangan. Sama itu juga untuk melatih kekuatan otot tangan. Nah, untuk gerakan yang kedua itu menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki sedang melakukan gerakan bertumpu pada tangan juga. Bedanya dengan gambar yang sebelumnya adalah kalau gambar yang kedua ini dari ujung kaki hingga ujung kepala itu diangkat ke atas hampir rata. Kemudian sama bertumpu juga dengan tangan. Sama-sama melatih kekuatan otot tangan. Kemudian yang ketiga itu adalah gerakan seperti mendorong benda ke depan. Mendorong ya. Sama itu juga bertumpu pada tangan. Nah, ketiga contoh gerakan bertumpu pada tangan ini sama-sama tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot. Jadi, ketika kita berolahraga itu,
gerakan-gerakan tubuh yang kita lakukan itu ada tujuannya. Salah satunya adalah contoh tadi gerakan bertumpu pada tangan. Oh, berarti tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot tangan kita. Jadi seperti itu. Beda lagi kalau nanti kita bermain atau berolahraga sepak bola. Nah, itu tujuannya ya untuk melatih kekuatan otot kaki seperti itu. Beda lagi dengan nanti macam olahraga yang lainnya. Nah, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita setiap harinya, termasuk olahraga, kemudian belajar, dan kegiatan yang lainnya, kita selalu dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas harian kita. Ya atau tidak? Ya, betul sekali. Seperti yang sudah kita lakukan sebelum pembelajaran kita hari ini. Di awal pembelajaran tadi kita sudah berdoa. Nah, supaya apa? Supaya kita diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Nah, sebelumnya yuk kita amati dulu gambar yang sudah Bu Umi tampilkan. Ada yang masih ingat gambar apa itu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda itu apa? Kalau di negara kita burung Garuda itu apa? Nah, gambar tersebut adalah lambang dari negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, dalam lambang burung Garuda itu terdapat lambang-lambang sila Pancasila. Nah, pastinya kalian sudah hafal bukan? Pancasila itu bunyinya dari sila pertama hingga sila kelima itu seperti apa? Semuanya sudah hafal kan? Ya, bagus. Nah, sila-sila Pancasila itu memiliki simbol atau lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Nah, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas seperti yang sudah tertera pada gambar burung Garuda. Sila kedua dilambangkan dengan rantai baja. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Semuanya itu tergambar jelas dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, untuk selanjutnya kita masih akan mencermati sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila bunyinya apa ya? Ada yang masih ingat? Tentu semuanya masih ingat ya. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti nanti sila pertama itu pasti kaitannya dengan Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila ini tadi dilambangkan dengan apa? Ya, dilambangkan dengan bintang emas, disimbolkan dengan bintang emas. Nah, sila pertama Pancasila ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, terutama di rumah, itu diantaranya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut, sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jadi, setiap kita melakukan aktivitas, sebaiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa.
Jadi kita wajib untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya apa? Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Itu adalah nikmat Tuhan yang begitu luar biasa, yang patut untuk kita syukuri. Contohnya seperti itu ya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf ketika kita memiliki kesalahan. Kemarin, Benny tidak sengaja memecahkan apa kemarin? Ya, memecahkan jam dinding yang ada di rumah. Benny merasa bersalah karena ia tidak hati-hati. Kemudian ia meminta maaf kepada ibu. Benny mengungkapkan permintaan maafnya itu dengan sopan, dengan santun, menggunakan bahasa yang lembut dan tidak kasar seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih akan mempelajari lagi tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf ini kita sampaikan saat kita melakukan suatu kesalahan. Entah itu kesalahan terhadap ibu, terhadap ayah, kakak, atau yang lainnya. Kemudian, ungkapan permintaan maaf ini kita sampaikan dengan tujuan apa? Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ketika kita mengungkapkan permintaan maaf, yang harus diingat adalah kita harus menyampaikannya, harus mengungkapkannya menggunakan bahasa yang santun, yang sopan. Selain itu, juga harus diucapkan, disampaikan dengan tulus, dengan ikhlas, supaya orang yang kita mintai maaf juga akan memberikan maaf dengan tulus dan ikhlas. Nah, di bawah ini Bu Umi sudah tuliskan contoh ungkapan permintaan maaf dan makna dari ungkapan permintaan maaf. Contoh dari ungkapan permintaan maaf di situ sudah Bu Umi tuliskan. Contohnya, Ayah, Dito minta maaf karena tidak berhati-hati. Dito menumpahkan cat yang Ayah taruh di dekat pintu. Nah, jadi si Dito ini minta maaf kepada ayahnya karena tidak sengaja, karena tidak berhati-hati. Kemudian Dito menumpahkan cat yang ayah taruh di dekat pintu. Nah, makna dari ungkapan permintaan maaf tersebut apa? Maknanya yaitu ketika Dito meminta maaf, artinya Dito menyesali sikapnya yang tidak berhati-hati sehingga menumpahkan cat yang ayah taruh di dekat pintu, seperti itu. Jadi makna dari ungkapan permintaan maaf itu biasanya adalah sikap menyesal atas sikap yang ia lakukan, atas kesalahan yang ia lakukan, entah itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan ungkapan permintaan maaf. Untuk selanjutnya Bu Umi sudah siapkan nih, ada percakapan, ada teks percakapan yang berkaitan dengan ungkapan permintaan maaf. Yuk, sekarang kita simak dulu ya. Ini adalah percakapan antara Ibu dan Andi. Seperti apa percakapannya? Yuk kita simak bersama ya. Ibu berkata kepada Andi, "Andi,
maukah kamu menyapu lantai ruang tamu? Ibu akan mengelap jendela. Kemudian Adi menjawab, mau Bu. Nah, ketika Andi mulai menyapu lantai, saat menyapu, Andi menyenggol vas bunga hingga terjatuh. Kemudian ibu mendengar suara vas bunga yang terjatuh tadi. Ibu berkata, suara apa itu Andi? Kemudian ibu mendekati Andi. Nah, Andi menjawab dengan sopan. Maafkan Andi, Bu. Andi tidak sengaja memecahkan vas bunga. Nah, karena Andi mengungkapkan permintaan maaf tadi dengan sopan, kemudian ibu juga menjawabnya dengan sopan juga. Ibu menjawab, iya, ibu maafkan. Apakah Andi terluka? Nah, Andi menjawab, tidak, Andi baik-baik saja, Bu. Kemudian ibu menjawab lagi, syukurlah kalau begitu. Andi harus lebih berhati-hati lagi ya mulai sekarang. Nah, itu tadi adalah contoh teks percakapan yang mengungkapkan permintaan maaf. Jadi, sebagai contoh, ketika Andi melakukan kesalahan Andi tadi apa ayo? Ya, betul sekali. Andi tidak berhati-hati sehingga menyenggol vas bunga ketika ia menyapu hingga terjatuh. Nah, tetapi karena Andi ini anak yang baik, anak yang sopan, Andi meminta maaf kepada ibunya. Meminta maafnya dengan bahasa yang sopan, yang santun, lembut, dan tidak membentak. Nah, karena Andi meminta maaf dengan baik, dengan sopan, maka ibu juga memaafkannya dengan tulus. Kemudian ibu juga memberikan arahan, memberikan nasihat kepada Andi bahwa besok lagi ketika ia melakukan sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati. Sama halnya dengan kalian. Ketika di rumah kalian membantu orang tua, membantu ibu, membantu ayah, atau mungkin kakek, nenek, bisa juga adik atau kakak. Kalian harus melakukannya dengan hati-hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Melakukan sesuatu itu tidak perlu tergesa-gesa, tetapi harus hati-hati, pelan-pelan, supaya apa yang kita lakukan tidak membuat kesalahan. Nah, tetapi jika kita melakukan kesalahan pun, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan. Seperti Andi tadi, harus meminta maaf dengan sopan. Seperti itu ya. Oke. Untuk materi pembelajaran hari ini, Bu Umi rasa cukup ya. Nah, silahkan nanti materi yang sudah Bu Umi sampaikan dari awal tadi, boleh kalian putar ulang lagi supaya kalian lebih memahami lagi apa yang sudah Bu Umi sampaikan. Nah, karena materi sudah Bu Umi sampaikan, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan mandiri, tulis dengan mandiri, tetapi boleh berdiskusi dengan orang tua maupun kakak. Tugas yang pertama adalah silahkan kalian praktekkan gerakan bertumpu dengan tangan seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tadi ada 3 gerakan bertumpu dengan tangan, silahkan itu kalian praktekkan. Kemudian kirimkan foto kalian ketika mempraktikkan gerakan tersebut kepada Bu Umi lewat WhatsApp ya. Oh iya, jangan lupa ketika kalian mempraktikkan gerakan itu, ada baiknya kalian menggunakan seragam olahraga dan memakai sepatu. Untuk tugas yang kedua, di sini Bu Umi sudah menyiapkan beberapa gambar.
Bu Umi sudah tampilkan ada 6 gambar ya. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian amati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan tersebut. Keenam-enamnya kalian amati ya. Kemudian jawablah soal yang sudah Bu Umi tuliskan. Ada 2 soal ya. Yang pertama, gambar mana saja yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Kemudian jelaskan jawabanmu. Contoh, gambar yang pertama itu menunjukkan sikap sila pertama Pancasila atau tidak ya? Misalnya kalau iya, kenapa? Mengapa kok iya? Nah, itu silahkan dijelaskan. Nah, pertanyaan yang kedua, pilihlah 2 gambar yang menunjukkan sikap penerapan sila pertama Pancasila. Kemudian, buatlah masing-masing 5 kalimat dari gambar yang sudah kalian pilih. Jadi untuk soal yang kedua ini, silahkan kalian pilih 2 gambar yang menurut kalian itu menunjukkan sikap penerapan sila pertama Pancasila. Nah, kalau sudah, silahkan kalian buat 5 kalimat dari masing-masing gambar yang sudah kalian pilih. Nah, jelas ya sampai sini ya? Oke. Semua itu silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga adalah silakan kalian ingat-ingat kembali cara mengungkapkan permintaan maaf dengan sopan. Nah, seperti yang sudah Bu Umi contohkan tadi di percakapan antara Ibu dan Andi ya. Kemudian buatlah 1 percakapan saja yang memuat ungkapan permintaan maaf di rumah seperti contoh sebelumnya. Seperti itu, kemudian kerjakan di buku tulismu. Jelas ya? Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dengan baik, dengan cermat, dengan teliti. Kemudian yang sudah dikerjakan, kirim fotonya ke Bu Umi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa cermati materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi ya. Kerjakan juga tugasnya, oke? Tentunya kalian boleh berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah, tetapi seperti biasanya harus ditulis secara mandiri. Nah, kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.